itu tidak tahu rasanya sakit jatuh, itu namanya sakit kalau nggak jatuh. Saya tahu rasa sakit itu, rasanya tuh jatuh. Kalau jatuh itu sakit, saya tahu karena saya pernah jatuh. Itu namanya by experience, pengalaman. Yang kedua, pengetahuan bisa didapat karena diberitahu. Diberitahu dengan diuji. Nah, dan yang memberitahu, bentar dulu, saya belum selesai. Saya belum selesai, jangan dipotong dulu. Belum selesai menjelaskan, sudah menyimpulkan. Namanya diskusi, jangan banyak ketawa kalau diskusi ini. Banyakkan ilmu, banyakkan literasi kalau bicara, literasi ya. Nah, ini metode ilmu dan pengetahuan. Kalian lihat di jurnal ilmu pengetahuan. Saya adalah seorang mahasiswi, prodi awal adalah pendidikan agama Islam, banyak belajar tentang psikologi, banyak tentang belajar ilmu, dan juga sekarang saya pindah prodi ke komunikasi penyiaran Islam. Jadi ketika bicara tentang komunikasi, apa yang kau bicarakan itu kau harus tahu dari mana kau tahu. Nah, contoh, dari mana kau tahu informasi yang kau sampaikan? Kalau tidak, apa samanya dengan kentut? Apa bedanya dengan kentut? Kalau tidak ada makna ucapanmu, kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada sumbernya, sama dengan kentut. Maka informasi yang kita bagi itu harus jelas sumbernya. Contoh, pengetahuan tentang obat-obatan. Dari mana dokter bisa bicara kalau ini adalah obat? Dari uji saintifik. Diujikan dulu ke tikus. Ketika tikus disuntik langsung rontok bulunya. Berarti obat ini kalau dicontohkan ke manusia bisa juga rontok bulu manusia. Itu namanya uji saintifik. Itu namanya ilmu. Nah, tentang Tuhan, bisa tidak manusia punya experience dengan Tuhan? Nggak bisa, karena Tuhan adalah entitas yang transenden, kecuali Tuhannya kayak Oten datang ke dunia. Jadi orang yang tahu tentang Tuhan harusnya adalah orang yang hidup sejaman dengan Tuhan. Nanti kita uji di situ. Ya, ini kan Tuhannya Oten nih, bukan Tuhan yang transenden. Tuhan yang... Diam dulu, saya belum selesai. Gini, kalau Anda mau membantah saya, Anda pakai data. Iya. Kalau mau bertanya nanti setelah saya selesaikan. Saya tidak mau merugikan diri saya dengan bicara kepada orang yang tidak ubahnya seperti speaker yang mengulangi ucapan orang lain. Apa gunanya saya ngomong? Mending diam, biar saya kasih kajian kepada orang yang nonton 3,2 orang yang beli kuota supaya gak sia-sia kuotanya. Ya udah kau turun, dia turun. Bukan tahap yang dibilang pengetahuan ilmu sains lah. Bukan forumku berarti, kau cari teman. Ya, turun. Turun aja, turun aja, kau cuma di bawah aja ya. Gak sampai berat memang pembahasan agama kalau orang nggak ngerti. Gak sampai otakmu. Gak sampai di otaknya. Jadi sumber ilmu kita sudah tahu. Maka tentang Tuhan, mustahil orang bisa menceritakan tentang Tuhan kecuali dia pernah bertemu Tuhan atau dia diberitahu oleh Tuhan. Maka itu yang disebut sumber pengetahuan tentang Tuhan. Makanya itu dikatakan kitab suci. Kenapa kitab itu dikatakan suci? Harus ada alasan. Karena itu informasi dari Tuhan, maka itu suci. Bicaraku, perkataanku dituliskan buku, itu bukan suci karena pendapatku. Tapi kalau perkataan Tuhan masuk ke dalam sebuah mushaf dituliskan, itu suci karena itu perkataan Tuhan, info dari Tuhan langsung. Ya, bukan karangan manusia, anggapan orang, filosofi Yunani. Nah, jadi manusia tahu tentang Tuhan itu sumbernya dari Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa Tuhan memberitahu tentang dirinya? Tradisi agama samawi itu membenarkan yang namanya Tuhan memberitahu hambanya dengan mengutus malaikat. Ya, saya di sini tidak berkewajiban mengikuti standarisasi otak orang yang di bawah IQ rata-rata. Balik ke SD belajar bahasa Indonesia dulu, baru naik ke sini. Ini sudah tinggi levelnya di sini. Ini bicara tentang agama. Jangan suruh saya ngajarin anak PAUD di sini. Jangan kalian suruh saya ikuti standar otak mereka. No, saya harus turun. Enggak, saya bukan guru PAUD. Ya, kalau nggak bisa belajar, nggak ngerti bahasa Indonesia, belajar dulu bahasa Indonesia. Baru naik ke Komal ini. Gimana caranya kita mau jelaskan teorema Pitagoras? Apa itu X? Apa teorema Pitagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apa itu kuadrat? Nah, kan sudah saya bilang tadi Kristen di sini bertanya. Dan pertanyaan kalian itu kalian ngerti dengan omongan kalian dulu. Kalau kalian belum mengerti apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan, minimal kalian tanya dulu. Kalian tanya dulu apa yang kalian pahami. Nah, jadi sumber pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Nah, sekarang kita uji, betul tidak Kristen ini sumbernya dari Tuhan atau sumbernya dari hantu atau dari iblis atau dari penyesat? Kalau Islam jelas,
Saya bisa membuktikan apa yang kami tahu tentang Tuhan itu semua dari Allah. Kenapa? Karena kami umat Islam bahkan memiliki karya ilmiah yang mampu membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Ini buku nih dari Ustadz Muhammad Nuruddin nih. Ada nggak kalian umat Kristen secara ilmiah bisa menjelaskan esensi ketuhanan kalian itu masuk dalam kaidah ilmiah menggunakan metode-metode ilmiah? Nggak lewat. Kitab kalian aja nggak lewat secara uji ilmiah, kok nggak tahu siapa penulisnya? Itu pula mengajak kami diskusi. Gitu. Nah, silakan. Mending kalian bertanya. Saya suruh kalian bertanya dulu tentang pengetahuan tentang Tuhan dulu. Kita uji dulu. Baru kalian menjelaskan tentang Tuhan. Ini tentang sumbernya aja nggak jelas, mau bicara pula tentang Tuhan. Ngapain? Mending kalian ke gereja kalian sana. Silakan, Bang Kaisar, sapa-sapa tamu, Bang. Tueti, selamat sore, Tueti. Tueti. Ya, selamat sore. Ya, saya mendengar banyak banyak Umi Rifa ngomong dari tadi ini sudah mengutuk lah, bilang orang bodoh lah. Umi kan puasa, coba bahasa-bahasa yang sopan lah. Ya kan? Kapan saya bilang orang bodoh? Karena tadi ya kapan saya bilang orang bodoh? Kata-kata tujuan. Ulangi kata-kata saya. Repeat lagi. Omongan saya diulang lagi. Ya, omongan saya diulangi lagi. Enggak, omongan saya diulangi lagi. Bang Kaisar, coba Bang Kaisar. Apa omongan saya yang melanggar kaidah Islam di sini? Coba saya ngomong apa? Pernahkah saya bilang Ferdi botol? Kita ini diskusi, Umi. Umi, kita ini diskusi, bukan mencampakkan orang. Ini di live kan di YouTube Catata. Dengar. Ini di live kalian nggak bisa nipu-nipu di sini. Apalagi menghina agama lain itu nggak bisa, Umi. Di mana saya menghina agamamu? Kapan saya menghina agamamu? Wah, dari tadi kamu arahnya menghina kok. Yang mana diksi penghinaan itu? Semuanya yang kau omongan sore ini. Ya ulang lagi yang mana? Masa nggak tahu yang mana? Ya kalau saya rekam oke. Saya kan tidak rekam. Oke, kita tonton dengan Cak Tata. Kita ulang ke menit keberapa? Kamu butuh menit keberapa? Di YouTube ada. Kamu butuh menit keberapa? Kamu butuh menit keberapa? Hei, kalau menuduh jangan tahu kami. Jangan suka menghina Bang Freddy ya. Ini kebiasaan ya. Jangan biasakan jangan menghina. Jangan menghina, dengar ya. Kalian yang menuduh, bukan saya yang buktikan. Saya diam karena Anda ini nyerocos. Ya, mana cerocosan saya yang adalah pengutukan terhadap agama Kristen. Yang untuk Tuhan tuh kalian. Coba tunjukkan mana diksinya. Saya tunggu. Host, kalau saya bicara dengan perempuan seperti ini, maaf ya, nggak bisa gitu, host. Nggak bisa diskusi namanya. Turun. Orang nggak bisa diskusi. Ya, Memang saya turun. Lah turun. Ya turun. Ya udah turun. Laki-laki kok nggak sesuai dengan kata-katanya. Mau turun dari tadi mau dihalang-halangi. Siapa yang menghalangi kau turun? Bahkan ku bantu kau turun. Kok kalian pikir kami butuh Kristen? Enggak. Kami di sini butuh orang yang mau tahu tentang Islam. Bukan butuh Kristen menjelaskan agamanya. Ini bukan gereja. Diskusi itu adalah salah satu metode untuk menyingkap kebenaran. Dan kami butuh orang yang mau diskusi. Bukan orang yang tantrum kayak perawan. Kalau bisa buktikan saya menghujat agama Kristen, tunjukkan di sini datanya. Nuduh-nuduh saya pula yang disuruh membuktikan. Oke. Harley. Halo Harley. Halo. Selamat sore semua. Ya, muslim non muslim? Ya, sore Harley. Muslim non muslim ini Komal diskusi lintas agama, masuk ke substansi. Mau bertanya atau mau ditanya atau menjelaskan? Saya alhamdulillah saya muslim. Oke, silakan ada yang mau disampaikan. Di sini Komal untuk non muslim. Karena kita diskusi lintas agama. Berarti kalau saya masuk yang muslim ini boleh juga atau sebenarnya nggak boleh, karena kita diskusi sama non muslim saja. Ya. Sebenarnya nggak boleh. Kita udah bilang dari tadi, yang naik aja non muslim saja. Ya, kita yang muslim yang muslim nggak ada masalah ya. Yang muslim sudah muslim, apalagi yang mau diinikan. Kalau mau belajar agama lebih dalam sama guru-guru dan ulama-ulama saja, gitu. Ya. Oke ya Harley ya, silakan turun. Yang muslim kan udah bilang tadi jangan naik. Yang muslim jangan naik ya. Demetri, silakan Demetri. Islam apa Kristen? Hotel. Kristen. Oke, silakan lanjut. Oke. Demetri, silakan ditempatkan dirimu. Mau bertanya, mau menjelaskan atau mau ditanya? Silakan. Saya mau bertanya sedikit, Ibu. Apakah di Al-Quran itu ada tertulis Tuhan? Oke, di Al-Quran tertulis ilah. Bismillahirrahmanirrahim ya. La ilaha illallah. La ilah. Tuhan itu bukan bahasa Arab. Tuhan itu bahasa hiperkorek dari kata Tuhan.
Terus kenapa Nggak ada kata setiap Tuhan, yang ada kata ilah. Terus kenapa setiap kali azan disebut di situ Tuhan? Tiada Mana? Tuhan selain Azan mana Allah ada di Tuhan? situ. Di azan itu la ilaha illallah, bukan bahasa Indonesia. Azan itu pakai bahasa Arab. Saya nggak ngerti nih pertanyaannya, Tuhan atau ilah nih. Saya udah jelaskan dari tadi. Kata Tuhan itu kata Itu kan Hebrew, Tuhan. kata Tuhan Tiada bahasa Tuhan Indonesia. selain Allah. Ya memang nggak ada lagi Tuhan yang lain disembah selain Allah. Saya nggak ngerti Terus pertanyaannya kenapa ini. ngomong Coba. tentang Tuhan? Berarti di agama Islam gak ada Tuhan ya? Ya kan tiada Tuhannya selain Allah. Berarti Allah adalah Tuhan. Gimana sih? Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Lagi-lagi saya harus ngajarin bahasa Indonesia di sini. Terus di Jangan Al-Quran ada dipotong dong. tertulis Tuhan Masa di tidak situ? di Al-Quran? Ada dong. Gimana sih ini? Astagfirullah. Gimana? Itu la ilaha illallah itu Allahu la Aduh, ilaha di Al-Quran illahu itu nggak ada wal Tuhan. Ini Al-Quran loh, saya bacakan nih. Allahu la ilaha illahu wal hayyul Tidak ada tertulis di qayyum. Al-Quran ada Tuhan. Ya, kok maksa ini? Kalau di Bibel Anda pun, dengar, di Bibel Anda pun sendiri, Kok malah bahasa maksa dia? Yunaninya, tidak ada Tuhan, Pak. Tidak ada, Pak. Pak, di dalam Bibel Malah bahasa maksa. ini, ya, di dalam Bibel bahasa Yunani, ya, nggak ada kata Tuhan, Pak. Yang ada Theos, Pak, nggak ada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, en arche enologos, kai logos en proston theon, kai theos enologos. Nggak ada Tuhan, Pak. Kenapa kalian? Kenapa Jadi jangan apa namanya, jangan bersikap botol di sini, Pak. Kita diskusi di sini. Ya, Oke, buat umat Kristen yang tidak menguasai bahasa Indonesia dulu, tolong umat Islam luangkan waktu antum semua untuk mengajarkan umat Kristiani bahasa Indonesia. Tolonglah, ajarkan. Kasihan loh mereka, lo gara-gara bahasa mereka tersesat. Tolong buat umat Islam, kalau punya tetangga Kristen, pastikan mereka mengerti beda Tuhan dan manusia, beda ayam sama beda bebek, beda Tuhan dengan nama Tuhan. Tolonglah, kasihan mereka ini loh. Kok mereka nggak ngerti bahasa Indonesia ini? Ya, ajarkan dulu mereka bahasa Indonesia, baru mereka diskusi sama kita. Susah kita lagi ngejelasin ketuhanan yang tingkatnya udah tinggi banget, tiba-tiba kita harus ngejelasin bahasa Indonesia. Apa perlu saya buka komal privat bahasa Indonesia buat kaum Kristen ini? Bahasa Indonesia aja kok gagal paham ini. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Berarti nggak ada ilah. Kemana kau waktu belajar bahasa Indonesia? Janganlah rendahkan dirimu sendiri. Saya nggak mau merendahkan diri kalian di sini loh. Kalian itu ciptaan Allah. Saya pengen kalian mulia di hadapan kami karena kalian manusia. Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Saya ingin memanusiakan manusia. Tapi kenapa kalian merendahkan diri kalian dengan kalian plesetkan bahasa Indonesia? Kenapa kalian begitu, saudaraku? Ayolah, jangan bikin malu ras manusia. Buatlah bangga ras manusia. Ini akan ditonton generasi kita nanti. Masa bapakku nanya kayak gitu? Di situ tertulis tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak Tuhan dong. Siapa yang ngajarin bahasa Indonesia begitu? Hah? Izin deh, bentar deh, kita lanjut. Iya, kita iklan sedikit ya. Ya, buat yang di bawah, mohon dikencangkan tetep layarnya, kemudian tekan ke Lalaforen. Kemudian ditonton channel YouTube Ustaz Tata, yaitu Tata Channel ya, dan dimohon ditonton agak 10 menit dan jangan di skip iklannya sebagai bentuk dukungan kepada kita. Ya, ada channel. Aku mau promosi. Ya, Nggak, aku lagi nggak live kan channelku ya. Tonton aja di Cak Tata. Diskusi Uniriva saya akan coba usahakan. Kalau saya bersama Cak Tata, saya pengen yang mendokumentasikan diskusi saya itu di Komal Cak Tata, di YouTube Cak Tata. Tonton YouTube Cak Tata. Saya tidak live kan. Dan yang kedua, teman-teman yang di Ternate, khusus di Ternate, saya buka usaha, ada laundry, ada butik. Yang mau nanti kabar-kabar ya. Laundry ya. Mantap. Biar karyawan ada kerjaan kemudian ya. yang melive-kan di bawah ya. Kita tahu bahwa ada saudara kita yang melive-kan di bawah. Ya, mohon juga ya. Saya nggak meminta ya. Tapi mohon yang di bawah kalau ada yang melive-kan, teman-teman kita yang melive-kan, ya mau di sapa-sapa aja lah hostnya, disapa-sapa hostnya. Ada love-loverin ke buat yang lama live kan yang di bawah ya, karena ini komal yang sangat edukasi, pencerahan dan pendidikan. Kita khususkan untuk live-nya untuk Tata itu Tata Channel
YouTube beliau. Kemudian kalau ada, tolong ya disapa-sapa hostnya. Itu aja. Lanjut teman, sama promosi lagi dong, mumpung banyak yang nonton nih. Ingat yang di Ternate yang mau mensupport bisnis saya supaya karyawan saya bekerja, ya jangan lupa laundrynya diantar ke Diraga Laundry. Cepat set langsung kering, langsung pakai. Keren banget aku. Lanjut. Oke, Teh sama Tori Teh. Ya, sore. Kristen ya? Kristen. Oke, silakan lanjut, gas. Mau bertanya sama Unirifa. Silakan Bang Teh. Boleh bertanya apa saja, tapi saya berhak untuk tidak menjawab apa saja karena saya manusia terbatas. Pernahkah Allah SWT berfirman langsung kepada Muhammad SAW? Ya. Nabi Muhammad SAW itu pernah diangkat oleh Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berjumpa dengan hambanya, Allah tidak perlu turun, tapi Allah bisa mengangkat. Salah satu peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj. Tapi kalau yang kalian maksud berbicara seperti kalian nongkrong di tempat kopi, itu saya lu siapa nama, nampak mata gitu, tidak ada. Tetap ada hijab gitu, karena nanti melihat Allah itu adalah kejadian yang bisa dialami manusia di surga sebagaimana melihat beningnya bulan purnama begitu. Silakan. Tapi menurut Buya Sakur tidak ada saksinya bahwa Muhammad naik ke atas. Iya betul. Tidak ada saksi. Emang ada saksi? Hanyalah dongeng. Oh, Buya Sakur bilang dongeng. Tunjukkan video Buya Sakur bilang dongeng sebelum kau menipu dengan mengatakan Buya Sakur. Ya, tunjukkan tidak data. Ada saksinya. Tunjuk. Katanya. Oke, teman-teman perhatikan. Saya ambil langsung edukasi di sini ya. Pertama, orang ini memfitnah keluarga Buya Sakur. Kalian pengikut Sakur ya, Buya Sakur ya. Laki-laki ini menuduh si Buya Sakur mengatakan Isra Mi'raj adalah dongeng. Satu, saya minta data. Kalau tidak, orang ini sedang memfitnah tokoh yang dimuliakan oleh orang Kristen sendiri, yaitu Buya Sakur, walaupun saya tidak memuliakannya ya. Saya lebih percaya Buya Sakur daripada dulu. kamu. Ya, mana Buya Sakur bilang kalau Isra Mi'raj dongeng? Ada banyak videonya. Cari aja Buya Sakur video. Penipu, kau penipu ya. Kau yang menipu ya. Beginilah. Kau yang tunjuk data. Kau yang menutup. Ya, tunjukkan. Kau yang membuat penipuan mengatakan Buya Sakur mengatakan Isra Mi'raj dongeng, kau tidak mampu memberikan bukti, maka kau ya memang penipu. Saya lebih di sini bukan di sini kita tidak penipu. Memang di sini tidak ada kalau mau diskusi bawakan data. Di sini tidak ada sebuah narasi berdasarkan liciklah seperti ular. Ini dia. Ini ajaran liciklah seperti ular. Ya. Menipu itu ternyata boleh, teman-teman. Kemudian saya ingatkan ya. Kok diam bisa nggak? Ya benar dulu. Ya, dia jawab kok Dina. Saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu buat yang sahabat-sahabat. Yang ini bukan Bang Zuma. Yang ini bukan Bang Zuma ya. Ya, yang ini akun ini bukan akun Bang Zuma. Ini akun palsu, ini akun fake. Ini akun fake ya. Ini akun fake. Nggak nampak. Nah, ini akun fake ini. Ini akun fake ya. Yang ini akun fake ini. Ya, ini akun fake ya. Ini bukan punya Bang Zuma. Ini bukan akun Bang Zuma atau guru kita, guru lagi Zuma. Iya, udah betul. Oke ya, lanjut. Intinya teman-teman. Islam juga tuh. Aduh, Junaidi, kau diam dulu lah kau. Emang nggak ada adab kalian di sini. Buktikan kalau dia Islam, bisa kau buktikan dia Islam? Ya, bisa buktikan. Ini bukan, ini akunnya Kristen yang mengaku sebagai Zuma. Bang Zuma, ini akun Kristen. Udah nggak usah dibahas itu, namanya mempromosikan Bang Natua. Nggak usah dibahas lagi Bang Natua. Itu sama mempromosikan itu. Udah nggak usah dibahas. Usah. Udah. Intinya kalian umat Islam itu diperintahkan untuk cerdas dan pintar. Kalau ada akun, masa suaranya kalian nggak bisa bedakan? Kalian kan tahu suaranya Bang Zuma seperti apa. Itu ya. Yang kita lanjut nih materi penipuan nih. Saya lagi membongkar penipuan dari tadi nih ya. Saya nggak sudi nih kalau di Komal Islam ini ada penipuan. Tadi ada orang Kristen naik ke sini mengatakan Buya Sakur pernah berkata bahwa aduh, ini saya paling jijik dengan orang-orang yang merusak diskusi ini loh.
Kenapa kalian ini kok alergi sekali dengan kebenaran? Saya minta umat Kristiani yang percaya kepada Buya Syakur, tunjukkan Buya Syakur pernah bilang bahwa Isra Mi'raj adalah dongeng. Baru kami tahu. Kenapa? Kalau sempat ada tokoh bernama mengaku Islam mengatakan Isra Mi'raj dongeng, maka dia bukan Islam. Terputuslah dia sebagai orang Islam. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian menipu. Nggak butuh kami penipu di sini. Tunjukkan kepada kami data. Berkali-kali kalian melakukan penipuan, nggak akan kami luluskan. Tahu kalian? Ya kami izinkan ini komal Islam. Nah, lanjut. Apalagi kita tema kita tadi, ya? Ini akun promosi ya. Akun cadangan. Ya, jangan. Oke. Ya, silakan Bang yang di bawah tolong di follow akun RH1 ya. Ini akun kita cadangan. Kalau seandainya akun kita yang besar itu ditambah sama Oten, maka akun ini sebagai akun cadangan. Buat yang di bawah yang 3,2, mohon di follow akun ini ya, karena akun ini sebagai akun cadangan kami. Sebagai ya, karena seri Oten udah mulai kepanasan. Maka mohon yang Arif RH1 ini yang di layar besar ini di follow. Di follow ya, di follow. Jangan dikasih koin, di follow aja, di follow. Ya, oke lanjut. Siap, siap kita follow Bang Datu, siap. Ya. Ya buat muslim maksud saya, bukan buat Kristen. Muslim nggak usah. Lanjut. Ya mau kasih koin juga nggak apa-apa lah, kasih koin juga 5.000. Ya Buni, nggak apa-apa pasti. Junaidi kenapa kok birahi kali pengen bicara Junaidi? Loh, wajar lah Uni, kita ini aku turun dulu. Ya udah sayang turun. Enggak kena report itu. Kena tombak. Itu kena tombak, gara-gara Bang Junaidi nih. Waduh, Bang Junaidi. Ya. Aduh, gimana? Betul Jun. Pencerah selamat sore, pencerah Kristen ya. Iya, Kristen. Oke, bentar dulu. Buat yang di bawah sambil menunggu Unirifa di kita, tolong yang di bawah yang muslim, tolong di follow akun Arif RH1 ini 01 ini. Karena ini adalah akun cadangan kami kalau seandainya ditombak oleh Oten akun besar kami. Jadi buat yang di bawah tolong ya yang 3.000 orang agar memfollow akun ini sebagai bentuk dukungan kita kepada Komal ini. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut langsung ke Junaidi aja nih. Junaidi, kau tunjukkan data kalau penisnya orang Islam nanti di surga itu hidup terus. Coba kau tunjukkan datanya. Coba tunjukkan datanya Junaidi. Kau pengen bicara kan dari tadi kan? Udah, aku izinkan kau bicara. Coba, di mana tertulis kalau penisnya umat Islam nanti di surga itu hidup terus bertahun-tahun? Ini kelakuan kalian nih. Kelakuan kalian itu kalau nggak memfitnah agama Islam, kalian bayangkan loh. Seolah-olah kami ini meletakkan kalian di Komal ini untuk mengizinkan kalian memfitnah agama kami. Saya membongkar penipuan kalian itu ada datanya. Saya tunjukkan data. Kalau mau debat sama saya. Kalau kalian membantah data saya. Tapi apa yang kalian omongkan dari tadi? Kalian bilang Buya Syakur mengatakan Isra Mi'raj adalah dongeng. Siapa yang bilang itu? Kalau yang namanya kenabian butuh saksi, maka seluruh nabi Bani Israel itu dongeng. Kalau dikatakan tidak punya saksi, maka dongeng. Kubahas kitab dongeng itu ada di kitab kalian. Enak saja kalian ini. Bicara seenak hatinya kalian. Kenapa kalian harus masuk ke Komal diskusi Islam kalau mau bicara sesuka hati kalian? Kenapa kalian nggak bergabung dengan kawan-kawan kalian Kristen menyesatkan umat lain? Nggak apa-apa. Kalau orang Kristen yang udah sesatkan aja nggak apa-apa. Saya akan membentengi umat Islam dari misi-misi penyesatan kalian. Saya tidak akan izinkan bertentangan dengan siapapun, saya akan rela. Nggak saya izinkan siapapun kalian menyesatkan secara diksi, baik secara apapun yang kalian sampaikan di sini. Saya mahasiswi soalnya, diajarkan untuk mencerdaskan bangsa. Enak aja kalian dari tadi memfitnah kalian. Mana data-datanya itu, omongan kalian itu? Kalau saya bicara ada data. Saya katakan kalau orang Kristen itu diusir oleh Yesus, ada Matius 7:21. Kalau saya katakan bahwa Tuhannya Kristen terkutuk, ada Galatia 3:13. Jadi saya jelas ada datanya. Kalau mau uji data itu. Ngomong dari tadi nggak bawa data sembarangan. Saya sudah bilang
Kalian kalau tidak mampu menjelaskan agama kalian karena kalian tidak pernah belajar, kalian bertanya saja. Ketika saya menjelaskan agama saya, cara kalian membantah itu satu, tunjukkan data bahwa apa yang saya jelaskan itu tidak sesuai dengan Islam secara ilmu pengetahuan. Jangan menurut kalian pula salah. Saya juga nggak boleh mengatakan menurut saya salah, ajaran Kristen nggak boleh. Saya pakai parameter gereja. Silakan, kalian bertanya saja. Silakan disapa Bang Datu atau Bang Kisar atau siapa aja, silakan. Ya, lo pencerah, Muslim dan Muslim. Pencerah Kristen. Oke. Ya udah, silakan. Mau bertanya, ditanya atau menjelaskan? Oke, bertanya silakan. Kalian boleh bertanya apa saja, tapi saya berhak untuk tidak menjawab apa saja. Kalau ditanya, jawabnya jujur lah. Gini, definisi jujur itu apa? Sesuai dengan data dan fakta. Oke, sesuai dengan data dan fakta. Silakan. Data dan fakta. Fakta itu bisa didapatkan dari apa? Jangan ngoceh dulu, orang belum bertanya. Nggak bisa dong, saya harus ngikutin parametermu. Nggak bisa. Emang kamu siapa? Bos saya di sini. Saya bukan budakmu loh. Saya di sini wanita merdeka. Jujur itu. Jujur itu artinya ketika kau berbicara sesuai dengan realitas. Nah, itu jujur. Lah, realitas sama sesuai dengan data dan fakta. Ya fakta itu apa? Nanti kau minta fakta itu harus kau bisa. Mana Tuhan? Nih toel-toel. Nggak ada begitu. Rasionalitas itu masuk dalam kaidah ilmu. Lagi orang bertanya. Ya udah, kalau kau nggak mampu bertanya turun. Lah, kenapa kau paksa kau bertanya di sini? Buka koma. Loh, ngapain aku kejang? Cuman menghadapi kau kok kejang. Tuhan mau aja ke sini, aku nggak kejang kok. Nah, kan? Kalau buka koma. Ya udah, silakan. Ya udah, turun. Udah ribet kali kau. Turun kan. Kalau nggak bisa bertanya. Begini cara Anda memperlakukan wanita. Enggak, dia bukan laki-laki. Dia bilang otak wanita setengah. Turun. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka. Dalil mana? Mana dalil? Nah, inilah penipu. 3 penipu sudah masuk. Si Junaidi penipu, si LC penipu, si pencerah penipu. Aku udah bilang orang yang jujur di Kristen itu kayaknya oknum. Rata-rata orang Kristen yang masuk ke umat Islam kalau nggak penipu, kalau nggak tantrum, kalau nggak suka-suka dia menjajah. Oh, saya mau dijawab seperti yang saya mau ya. Penjajah, sifatnya gitu, menjajah, ya, berhak mengatur-ngatur orang lain. Ya, saya umat Islam. Pak, akunnya di sini, moderator enggak? Moderator enggak? Enggak. Udah sholat dulu sebentar. Ada kota naik. Minta tolong sama Ustaz Arif jadikan moderator dulu. Ustaz Arif jadikan moderator. Pertama ya, saya di sini bukan hanya diskusi menunjukkan mana benar mana salah menurut perspektif agama yang ini ya, yang ada di lembaga besar, bukan pribadi-pribadi. Dengarkan, saya sedang menunjukkan kepada umat Islam bagaimana karakter mereka di Komal kita. Ini Komal loh. Ini adalah representasi bagaimana mereka bersikap sebenarnya, sesungguhnya seperti apa. Kenapa? The real orang itu akan bersikap ketika dia menutup dirinya. Dia pakai akun palsu, dia pakai nama palsu, itulah aslinya. Justru ketika saya seperti ini membuka diri, saya bisa palsu nih. Karena saya kelihatan, pasti saya akan manis-manis. No! Dengar teman-teman, orang yang asli di TikTok adalah orang yang menutup dirinya ya, dengan tidak pernah membuka wajahnya, tidak tahu siapa dia, kredibilitasnya apa. Itulah aslinya, seperti 3 Kristen barusan, penipu. Yang satu mengatakan Buya Sakur berkata bahwa Isra Mi'raj adalah dongeng. Saya nggak tahu itu di mana datanya. Kedua, dia mengatakan penis laki-laki itu hidup lama di surganya Islam. Saya nggak tahu datanya mana itu. Ya, yang ketiga, tadi dia bilang, ini penjajah. Saya mau dijawab seperti yang saya mau, jujur dalam perspektif siapa? Kalau jujur itu sesuai realitas. Maka saya bisa membuktikan kepada kalian, mereka ini rata-rata yang naik ke Komal Islam kalau agamanya Kristen, jarang yang betul-betul masuk ke ranah diskusi akademik karena tidak mampu. Kedua, jarang yang betul-betul sesuai dengan ajarannya kasih. Kenapa? Mereka belum disenggol sudah nyentil duluan. Ini mereka. Jadi mereka suruh kita ajaran kasih itu, ayolah kalian kasihi musuh. Sebenarnya kenapa mereka ajarkan kita supaya kasihi musuh? Karena mereka lah musuh sejati. Kenapa penjajah itu? Kenapa Paulus mengajarkan patuhlah kepada pemerintah? Kenapa? Karena itu menguntungkan pemerintah yang penjajah waktu itu.
Ya, tolong naik ke atas sini, buktikan kalian kalau kalian itu ajaran yang benar dari cara diskusi kalian, dari apa yang kalian bawa, dari kelakuan kalian. Oh, apakah kelakuan saya ini menyalahi Islam? Tunjuk kepada saya dalilnya mana seperti ini. Bersikap tegas seperti ini di mana dalilnya? Nggak ada. Saya justru harus tegas supaya tidak membiarkan penipuan. Ya, bukan berarti saya menyalahi Islam. Islam mana ada nggak ngajarin ketika puasa, ya, kalau ada orang yang memerangimu jangan berperang. Mana ada? Perang Badar tetap jadi waktu bulan Ramadan. Nggak ada sabar dalam Islam itu artinya diam. Sabar dalam Islam itu, aku bisa mempermalukan kau tapi ku tahan itu sebagai bentuk kesabaranku. Hanya ku bilang tadi, jangan permalukan diri kalian sendiri. Silakan naik kalian bertanya. Kalau nggak mampu bertanya pun kalian di sini belajar aja udah. Enak aja dari tadi bawa statement nggak ada data. Uni 2 menit, Uni. 1 menit deh, 1 menit. Ya, silakan. Oke, jadi teman-teman, nubuatanku pada sore hari ini, ingat, didengar, dicatat untuk Oten, pakai sabuk pengaman, tarik rem tangan, jangan sampai oleng. Ada tertulis pada mulanya terhunus, bersama jadi tetanus, sebelum dia meletus dan akhirnya terbungkus. Kafir penyembah Excel pintu gerbang taman, selama ini menuhankan iblis juga siluman. Makhluk halus menyamar mengaku Tuhan, keluar dari goa berwujud tampan menawan. Dengan sombong kafir pamer sesembahan, lewat sosmed dan congor membanggakan. Iblis menawarkan kenikmatan keselamatan, akhirnya tertulis kemuliaan iblis menjanjikan. 2000 tahun lebih kafir bertahan bego, dengan menelan dogma doktrin jongkok, bahkan sampai kucing berjengger berkokok, permanen goblok dan terrealitas dongo. Jika cuaca suhu bisa diperkirakan, belum tentu berhasil dan bisa jadi kebetulan. Namun kocaknya konsep yang dituliskan, cerita penumbalan penuh palsu nubuatan. Manusia ciptaan beranak melahirkan Tuhan. Silahkan kalian jawab, aku punya satu pertanyaan. Bagaimana mungkin Nabi menubuatkan kedatangan Tuhan? Dan bagaimana mungkin 100% Tuhan juga cashback manusia gondrong jenggotan? Dari mana? Dari yang muda, tua, dan yang hampir mampus. Semua mereka ilmu pengetahuannya minus. Bahkan naik komal mikrofon suka diimbus hembus, menyamar terus seperti iblis mengaku Kristus. Mendingan kau jemput dan bawa ke sini Paman Ulus, duel, adu data, dan bantai sampai mampus. Agar kami kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Banyak kafir penyesat yang kuhadapi, dari antariksa kerak bumi sampai laut mati. Semua mencret berserak dan mati suri, bahkan aku menanti mereka hidup kembali. Kalian pasti bertanya kenapa Room Oten sepi? Karena narasumbernya dongo itu sudah pasti. Bahkan penontonnya ditahan tak boleh pergi. Dikekang tetap stay, kaki dipasung, tangan diga. Ubur sih. Jangan bawa otak botolmu di dalam sini, Le. Dalam ranah psikologis ada ciri-ciri orang. Ada orang yang tertawa tapi tidak lucu, situasi tidak lucu dia tertawa. Itu berarti ada sesuatu, ada gangguan. Saya lihat kamu dari tadi saya lagi, waduh, kok kelakuan orang Kristen udah turun kau ya? Kami lagi nggak butuh Kristen nih, kami lagi butuh pencerahan di sini ya. Dengan teman-teman ya, kelakuan umat Kristiani naik ke komal kita dari kalangan Polimikus dan Polikardusnya. Satu, memotong. Tahu nggak kenapa mereka lakukan itu? Mereka tahu betapa kondusifnya diskusi tempat kita. Mereka ingin mengganggu. Cara mengganggu yang terbaik adalah dengan memotong-motong mengganggu pemaparan narasumber. Kenapa? Malu dengan paparan narasumber. Malu dengan terbongkarnya ajaran yang mereka gaungkan selama ini tapi tidak terbukti sama sekali. Yang kedua adalah dengan apa? Menyerang pribadi. Berharap kalau kita para narasumber ini kena mental lalu beralih topik. Salah. Saya Rifa ini. Ya, salah. Nah, sekarang saya sudah bilang, ini komal untuk yang mau. Bukan uping di bawah tuh ya. Kalau perlu kalian report lah. Oke? Nah, sekarang kita sapa nih, Bang Rudi Manurung. Sorry nih, signalnya buruk nih. Bang Geser, sapa ini saudara kita nih. Ya. Mau diskusi atau mau dienyahkan lagi nih? Bang Rudi Manurung. Biarin orang-orang gak bermanfaat ada di sini. Baru di Manurung, panggilan kedua. Baru di Manurung, Marpaung. Rudi Marpaung. Siap. Selamat sore Bangku. Mau diskusi gimana Bangku? Mau bertanya atau ditanya? Atau kita mirroring? Sudah siap dengan Uni Rifa? Bertanya aja kalau bisa.
Silakan kan saya bilang mending bertanya aja. Saya nggak butuh penjelasan tentang agama kalian karena saya lebih paham tentang agama kalian daripada kalian. Ya. Saya bisa buktikan itu. Ibu Rifa ini sudah 17 juta kali khatam soal Bible, abangku. Coba Anda bertanya saja. Silakan Bang Rudi Marpaung. Tadi kan saya sudah bilang, jangan oleng, pasang rem tangan, tarik rem tangan, pasang sabuk, naik si David oleng juga. Silakan Bang Rudi Marpaung bertanya sepuas-puasnya dengan Uni Rifa. Baik, kami umat saya kan mau nanyakan. Maaf Bang Rudi, agak deketin suaranya Bang Rudi, agak pelan suaranya. Ya, Bang Rudi salam kenal ya. Silakan Anda kalau mau bertanya, kalau mau menyatakan boleh, kalau mau menjelaskan juga boleh, tapi nanti saya ajak diskusi. Bang Rudi mau bertanya atau mau menyatakan, menjelaskan atau apa? Silakan. Tidak perlu bahas teknis ya, karena Komal ini sudah ada aturannya. Tentang aturan Komal ini jangan dibahas karena itu hak kami yang ada di Komal ini. Kami bertanggung jawab. Silakan kalian tugasnya adalah ikut ke diskusi ini karena kalian naik ke atas, suka atau tidak kalian ikut aturan Komal ini. Ustaz Arif dihilangkan aja dulu tulisan Ramadan Karimnya Ustaz. Kalau nggak digeser sedikit Ustaz. Mau bertanya dulu. Ya silakan Pak Rudi. Pertanyaan pertama. Ustaz Arif monitor. Teks oke. Silakan. Pertanyaan pertama Pak. Apakah kami satu Allah dengan Anda? Oke, yang pertama saya harus luruskan Allah itu tidak dikenal ya Pak. Kata Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Ya, kami tidak mengenal kata Allah, kami mengenal kata ilah. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa Syriak atau bahasa Aram pun, kata Elohim itu berasal dari kata Allah atau Eloah. Kata Allah itu tidak dilafazkan untuk Tuhan, karena dalam bahasa Ibrani kata Allah artinya sumpah serapah. Saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan dulu data biar kita tidak gagal paham. Sebelumnya kita luruskan dulu. Zakaria Mazmur 10 ayat 7. Ya. Bapak lihat di layarnya Pak, biar saya bisa membuktikan bahwa yang saya omongkan itu betul ya. Jadi saya bukan orang yang suka asumsi. Nah, ini ingat ya, ini kitab Mazmur pasal 10 nomor 7 ya Pak. Mulutmu penuh dengan sumpah serapah. Ya kan Bapak lihat bahasa aslinya sumpah serapah ini, bahasa Ibraninya apa lafaznya? Allah Pak. Allah. Nah jadi kami nggak kenal Allah. Kalau nama Tuhan kami itu bukan Allah Pak, tapi Allah. Lam jalalahnya itu ada berapa itu? Ada 3 tuh. Allah. Jadi kami tidak kenal kata Allah, kami kenalnya kata Allah. Sementara itu adalah proper name, gelarnya adalah ilah. Mungkin kalau Bapak tanya, mungkin Bapak saya luruskan, apakah ilah saya dan ilah Bapak sama? Mungkin itu lebih tepat. Gimana Pak menurut Bapak? Apa Bang? Jadi pertanyaannya lebih tepat itu adalah apakah ilah saya dan ilah Bapak itu sama? Mungkin itu pertanyaannya. Saya luruskan pertanyaan Bapak, pertanyaannya salah. Karena kata Allah itu tidak tepat. Ya kalau perbedaannya saya bilang tetap sama atau tidak itu Oke. kita yang tahu. Nggak, saya ngasih ilmu di sini ya Pak. Bapak terima silahkan, nggak terima juga nggak apa-apa. Kalau bisa mengkritisi silahkan. Oke, pertanyaannya mungkin saya luruskan. Apakah sembahan saya dengan sembahan Anda sama? Tidak Pak. Sembahan Anda itu adalah manusia yang bernama Yesus dalam bahasa Yunaninya, tapi dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua, dalam bahasa Syriaknya Isou, dalam dialek Arabnya Isa. Dia adalah anak manusia yang dilahirkan oleh perawan suci bernama Bunda Maria atau Sayyidah Maryam dalam Islam, yang mana adalah seorang utusan, mengaku utusan baik dalam Al-Quran ataupun Bible, dan dia adalah seorang nabi baik Al-Quran ataupun Bible. Artinya sembahan kita berbeda. Kami menyembah kepada Allah yang diklaim dalam Al-Quran adalah Allah, ilahnya Abraham, ilahnya Yakub, ilahnya Musa, ilahnya Isa Al-Masih. Dalilnya ada di Al-Quran, pembuktiannya nanti kita bahas secara esensi menggunakan rasional berpikir. Maka
sembahan Kristen dan sembahan Islam berbeda. Karena sembahan Kristen adalah manusia, sembahan Islam adalah ilahi yang transenden. Kenapa dikatakan transenden? Karena laisa kamislihi syai'. Itu, Pak. Oh, baik. Kata Allah itu berasal dari kata mana, Bu? Kata Allah itu tidak sebelum kata Allah ada, Allah sudah ada sebagai Tuhan. Allah adalah lafaz nama Tuhan yang dibaca oleh Musa dan diperkenalkan kepada Abraham dan diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bahwa Allah adalah proper name. Secara akademis diakui oleh Dictionary of Cambridge, Dictionary of Oxford, kitab Louis Ma'luf, seorang Katolik yang membuat kitab Al-Munjid, bahwa Allah adalah Ismul Zat, nama Tuhan, nama Zat, nama sembahan. Dari mana kata itu berasal? Kata, kalau kita bicara asal kata Allah ini ada dua paham ulama. Ada yang mengatakan dari kata al-ilah, ada yang mengatakan tidak berasal karena tidak sesuai grammar, tidak bisa dikatakan sama seperti kata kalau Rahman, Ar-Rahman gitu, tidak bisa. Ya, jadi ada sisi akademis secara linguistik yang tidak bisa dikatakan bahwa kata Allah ini berasal dari akar kata tertentu, karena ini adalah nama dan juga esensi Allah. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Tapi bukan gelar, tapi nama. Silakan, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Kalau ibaratnya ada yang dibilangnya itu, kalau misalnya saya nggak mau menyembah kami, kutebas kepalanya, kutebas kukunya, itu dalilnya di mana itu, Pak? Lah, nggak tahu saya, Pak. Kok nanya saya? Mana, Pak? Mana? Yang ada di ada di Bible, ada di Bible, ada di Bible. Barang siapa yang tidak menyembah kepada, ada di Bible, ada di Bible. Siapa yang tidak menyembah? Al-Baqarah 12 Al-Baqarah berapa? Oke. Saya kasih data yang benar dulu ya. Yang Anda bilang itu yang tidak menyembah kepada kami, tebaslah dia, itu ada di Bible dulu ya. Nanti kita baca Al-Baqarah itu ya. Anda kayaknya salah baca nih. Kayaknya yang Bible nih. Nih ya. Lukas 19:7. Enggak, bukan cuma itu, bukan. Yang di dalam perjanjian lama dulu kita tunjukin dulu. Nih. Iya. PLPB lengkap. Lengkap, di PB ada, di PL ada. Nih. Tumpaslah, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah. 1 Samuel 15:18. Lanjut. Ya. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon Raja Hesbon. Ini perintah Tuhan. Lagi, agar raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas. Lagi-lagi Tuhan perintahkan, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah nih, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, ya, kalian bilang Allah ini, gak? Kalian mengutip kata Latin nama bahasa kata Arab ini, ya, Theos, kecuali kepada Theos sendiri haruslah ditumpas. Lagi, dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpas. Lagi tumpas. Setiap orang yang dikhususkannya yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus. Ngeri, pastilah dihukum maningsoy. Ya, banyak nih. Kalau mau bicara tumpas menumpas ada, Pak. Sebab pedangku, pedang apa nih? Kuku besar ini, Pak. Sebab pedangku, kuku besar nih, ku Tuhan nih. Yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk tumpas. Lagi-lagi. Wah, ngeri kali nih. Sekarang mana, Pak, kata Al-Quran tumpas? Coba ditumpas di Al-Quran di mana tadi? Ditumpas ya. Kita bicara tumpas loh. Di Al-Baqarah berapa tadi? Kecil suara berapa, Pak? Kecil suara Bapak. Kecil, Pak. Apa dia kata dia? Bahafal. Apa sih? Bahafal 12. Bahafal. Ayat 307. Abasa. Bahafal, Pak, bahafal. Itu dari mana itu? Sanskerta. Ada, Pak. Kitab Weda itu. Pak. Itu kitab Weda nggak? Kita beda kali itu. Bahafal. Ada, Pak. Baca baik-baik dulu, Pak. Baca baik-baik. Ada, Pak. Ada, Pak. Udahlah. Nggak ada itu, Pak. Bapak itu baca majalah Nova itu, kalau nggak majalah Kartini, ngadi-ngadi. Bapak mungkin yang lain. Mungkin Bapak baca Bible
Jadi karena ada sebuah kebencian, terus itu Bapak bilang Al-Quran, padahal yang Bapak baca itu Bible. Bahabal ya, Bible ya. Iya. Bible maksudnya. Bible kali itu, Bible kali ya. Bahasa Romawi Timur Bahabal. Bahabal ayat 307. Ya. Bible kali. Nggak ada Bahabal, Bang. Nggak ada. Bahabal nggak ada, Pak. Ini urusan Bang Datuk sama Bang Kesar ya. Iya. Pak, nggak ada Bahabal, Pak. Kalau yang Bible ada, Pak, Bible. Ya udah lah, Kang. Ya udah nggak apa-apa lah, yang lain aja. Iya, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi kalau nggak ada ayatnya, Pak. Kalau di Bible Bapak yang tumpas bun-bun lah atau banyak itu. Bawalah seturuku ke hadapanku. Bawalah seturuku ke hadapanku dan bunuhlah diri ke hadapanku. Bun-bunlah di depan mataku. Banyak, Pak. Banyak sekali. Kalau Bahabal, Pak, tidak ada di Al-Quran, Pak. Bahabal, Pak. Ya. Kalau kami diperangi, wajib kami memerangi. Nah, itu baru jelas. Ya udah, Pak. Ya. Jadi Bapak dulu. Ya, Edi, selamat sore, Edi. Jangan berebut. Iya, jadi kalau Bapak itu, kalau di Bible Bapak banyak. Ya, Edi, selamat sore, Edi. Noah, silakan Noah, silakan Noah. Tolong cari dulu teman-teman netizen di bawah, jangan banyak ketawa. Cari kitab Bahabal dulu. Aku mau tahu. Iya. Bentar dulu, saya lagi nyetir, Bang. Iya, Edi, selamat sore. Iya, cari dulu Bang Edi, cari dulu kitab Bahabal itu di mana? Sampai turun Yesus kedua kalinya, nggak ketemu itu, Bang. Sampai turun Yesusmu ketiga kalinya, bukan 3 kalinya, 2 kalinya. Udah, kedua kali udah sih. Yang berkali-kali lah. Berkali-kali. Kok yang kedua kali berkali-kali lah udah ketemu. Paulus turun kemarin kok. Berkali-kali ya. Patmos pernah turun. Masih Bang Datuk nih. Katanya udah hafal Bible berkali-kali nih Bang Datuk nih. Iya, Bang Edi dibuka bitnya, Edi. Ini Bang Edi panggilan ketiga, Bang Edi. Bang Edi kalau nggak jawab saya teruskan ya. Hempaskan. Karena kami tidak mau ada perkun-perkun di sini, oke? 1, 2, 3. Ya. Noah, gimana Noah? Masih nyetir? Ya. Pertanyaan yang lain, Bang. Pertanyaan yang lain boleh ajukan sama Unirifa. Sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya Anda bertanya. Ya, karena belum tentu saya jawab juga ya kan. Jaltiwat, selamat malam sore. Jaltiwat, selamat sore Jaltiwat. Jaltiwat, selamat sore. 1, 2, 3. Kalau nggak jawab saya keluarkan. Bahambuy. Ya. Ya, buat yang Kristen, yang Islam jangan minta naik karena 3 slot ini kita sediakan untuk Oten. Yang Islam tolong dicabut lagi ya permintaan naiknya. Kemudian ada nama-nama yang user, nama-nama yang menghina, menghujat, tidak akan kami naikkan. Ya, nama-nama contoh, nama-nama Yesus, apalah namanya tidak akan kami naikkan. Lihat selanjutnya dulu ya. Ya, Bang Datuk sama Bang Kesar yang lain aku izin teman-teman gini, mungkin sebelum aku buka gini, yang muslim ini buat khusus yang muslim, yang Kristen aku nggak peduli pandangan mereka. Saya tidak sepakat bersabar itu harus diam, karena saya tahu ketika perang Badar itu dilakukan pada bulan Ramadan. Saya memiliki hak untuk menjawab dan mengatakan tidak kepada penipuan secara akademisi. Kenapa? Ini komal Islam. Di sini komal tempat kita siar Islam. Bagaimana mungkin kita izinkan, kita kasih tempat bagi orang menipu? Kalau ada yang menipu, kita harus bongkar penipuannya. Karena Islam sendiri ngajarkan gitu loh. Gibah yang dibolehkan adalah mengatakan seseorang menipu kalau memang dia tertipu, supaya tidak ada orang yang ikut dia. Bahkan ada orang yang diulamakan kemudian salah, itu harus dikoreksi di depan umum loh. Ini adab Islam, supaya tidak membiarkan penyesatan. Ini bukan perkara baik atau buruk. Perkara baik buruk nanti dalam dunia sosial. Tapi dalam ranah dialektika lintas iman, di mana kita sedang membuka tabir mana benar mana salah, kita tidak ada, cara berdialog memang kita harus ikuti etika. Tapi etika bagi saya sendiri adalah tegas. Kalau penipu itu pilihan, maka saya tidak mau berdiskusi dengan penipu. Kalau jujur tapi botol, saya sangat cintai itu.
Lebih baik ngaku saya tidak pernah baca Bible Uni, saya tidak pernah baca Al-Quran. Tapi jujur, karena paling utama yang dibutuhkan di sini selain data adalah kejujuran. Buat apa saya bicara dengan orang yang menipu? Ingat, 3 kali Junaidi mengatakan penis pria di surga Islam nanti tidak akan pernah akan selalu tegang. Saya nggak tahu itu ada di mana. Data kita minta. Naik lagi si Yesley, siapa tadi itu? Buya Sakur mengatakan Isra Mi'raj adalah dongeng. Saya juga nggak tahu itu dari mana datanya. Yang ketiga, ada lagi tuh fitnah terakhir tuh, apa tadi itu? Tidak ada satupun ketika mereka bersuara membuat statement dan pernyataan mereka bisa buktikan. Saya berani membuat statement, berani mempertanggungjawabkan. Kalau saya bilang kalian itu mengikuti penyesat, saya punya bukti. Retorikanya jelas, datanya ada, dalil akli masuk, dalil nakli juga ada. Kalau kalian nggak bisa bantah, jangan ngamuk kepada kami. Nah, saya hadir di koma saudara saya bukan menjadi ulama. Jangan, ini yang Islam nih. Yang Islam nih, jangan kalian berharap saya ini seperti Cak Tata, seperti ustadz-ustadz lain. Saya bukan ustazah. Saya pendiskusi, seorang mahasiswi yang dituntut untuk kritis. Kecuali saya sudah jadi ustazah. Ya, ini buat yang Islam nih. Buat yang Islam nih. Kalau orang Kristen saya nggak peduli. Kalian tahu, depan orang Kristen, kalian berbeda keyakinan sama dia saja, dijawab sama Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kau ikuti ajaran mereka. Ini Allah yang bilang, mau kalian bantah. Ya, saya nggak peduli. Tanggapan Kristen saya nggak peduli. Mereka benci sama saya, silakan, bagus. Mereka memusuhi saya, bagus. Saya lebih takut dicintai sama umat Kristen. Kenapa? Emang ada nabi-nabi yang dicintai umat Kristen? Tidak ada. Ya, mereka di depan kita manis. Mereka katakan, wah ustadz ini baik, ustadz itu baik. Iya, kau bilang ustadznya baik, tapi nabinya kau hujat. Jangankan nabi kita, Tuhan mereka aja mereka kutuk. Jadi untuk apa saya peduli dengan tanggapan orang Kristen? Tapi buat kalian yang Islam yang saya lihat typingan di bawah, ini yang saya harus luruskan. Saya bukan ustazah. Itu ya, saya pendebat. Silakan, saya izin untuk berbuka dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Cak Tata dan yang ya, Agus. Selamat sore Agus. Ustaz Tata, monitor ya. Ustaz Tata. Ya Agus, monitor Agus. Ya Agus. Agus, betul Agus? Kalau dibuka mic-nya, Ya, Rudi gimana Rudi? Sudah dapat ad-nya? Rudi? Oke, belum dapat. Belum dapat. Gramedia dulu, ya. Gramedia. Jadi ada permintaan ini Datuk dari Jenderal Stylo, dia minta kita nubuatan lagi nih kayaknya ini. Jaltiwot, selamat sore. Jaltiwot. Sore. Ini setelah Islam apa Kristen? Kristen, alhamdulillah. Kristen pula, alhamdulillah pula lah kau ini. Agak lain kau emang. Agak lain lah Kristen gini. Lain-lain pula lah macam-macam Kristen ini ya. Ya silakan, mau ngapain? Mau bertanya atau gimana? Halo Bang. Ya halo. Halo. Ya halo. Tadi Umi udah turun tuh. Enggak, masih di atas batas. Kan Dia lagi buka. Nama Allah kan katanya lafal nama gitu ya. Iya nama. Nama Allah itu kan lafal ya, nama ya. Nama. Lafaz Allah itu nama. Itu berarti itu yang memperkenalkan Allah sendiri gitu. Betul. Kalau di Kristen Allah itu apa? Dari mana diambilnya? Itu dari bahasa manusia sendiri. Di mana? NRK enologos, kailogos, en prostonteon, kaiteos enologos. Dari mana diambilnya kata Allah, Bang? Tunjukkan literasi, Bang. Kan manusia kata Bang. Tunjukkan literasi manusia sebelum Al-Quran Allah itu ada, Bang.
Tunjuk bang. Ya, saya nanya dari sudut pandang Islam gimana maksudnya? Allah itu nama Allah itu nama yang diperkenalkan kepada nabi-nabi, kepada Abraham, kepada Allah, kepada Adam, pada Abraham dan semua nabi diperkenalkan. Dalam surat Toha 14 dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Kalau berarti Tuhan sendiri memperkenalkan namanya sendiri gitu. Iya, kepada nabinya, perutusannya. Buktinya di mana, Bang? Di dalam Al-Quran, surat Toha 14. Baca tadi loh, surat Toha 14. Soalnya kalau di Kristen kan di Alkitab itu Bang, Kristen nggak kenal Allah, Bang. Kristen nggak kenal Allah. Nggak kenal. Nggak ada kata Allah. Ya, maksudnya ya udah kami sih terjemahannya Allah gitu kan. Nggak ada terjemahan itu Allah pada Adam. Kacau kau. Iya, maksudnya di kitab itu Tuhan sendiri bilangnya aku adalah aku gitu, nggak nyebut nama. Iya, dan itu bukan ini Bang, itu bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani tidak ada kata Allah Bang, nggak ada. LAI, Lembaga Al-Bibel Indonesia nyolong Bang. Ya, colong, baru dimodifikasi. Modifikasinya nih kurang bagus, di custom lagi. Kalau dulu di custom tahu kalau di custom seperti motor. Nah, begitulah ciri-cirinya LA itu. Kalau pertama kali di Islam itu memperkenalkannya ke siapa, Bang? Para nabi. Ke semua para nabi-nabi. Para nabi. Abraham. Ya, Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada kalau sebelumnya kayak Nabi Nuh itu belum berarti. Tetap Allah. Nabi Nuh kan. Iya, tetap Allah, tetap Allah. Semua para nabi-nabi di atas bumi ini. Literasinya di mana, Bang? Al-Qur'an mengatakan. Boleh minta itu? Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu Bang, katanya Bang. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Surat Toha 14. Surat berapa, Bang? Surat Toha 14. Ya. Oke. Ya. Kalau di Kristen tidak ada kata Allah. Di Kristen itu ada kata Elohim perjanjian lama. Ya, Hashem dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru adalah Theos itu dewa. Tidak ada kata Allah. Mau nanya satu lagi nih, Bang. Silakan. Kalau di Al-Quran kan dengar-dengar Nabi Isa kan juga bukan dari hasil hubungan suami istri, Bang. Betul. Dari Rohul Kudus ya? Diciptakan, iya. Enggak. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Ya, tulisannya gitu kan dari lahir dari Rohul Kudus. Rohul Kudus Bang, ada Bang. Rahim Maryam. Ya. Di mana itu? Di mana terjadi? Bang? Membaca dulu coba. Baca Bang. Enggak ada Bang. Jangan menyimpulkan. Ya pernah baca tapi udah lupa. Enggak ada. Nah, keterangannya gimana tuh? Keterangannya kalau di Al-Quran. Perumpamaan penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam, kata Allah. Cuma melalui ada rahim perempuan gitu ya? Ya betul. Karena Nabi Isa, Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ibu. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah. Berarti kalau secara genetik itu penjelasannya gimana? Bang, gini Bang, Abang saya kasih analogi sederhana. Ada sebuah telur ayam kampung dengan ayam buras. Ayam buras itu tidak bisa bertelur tanpa jantan. Kalau ayam kampung harus bertelur tanpa pakai bejantan. Ya. Apakah yang satu disebut emas, yang satu disebut telur gara-gara tidak adanya ayah? Enggak, sama aja. Sama aja. Berarti antara Nabi Isa, ya udah itu jawabannya. Iya. Jadi jangan bilang itu Roh Kudus. Iya, manusia. Manusia.
Manusia. Secara ilmu pengetahuan kan Manusia. ada kromosom X, Manusia. ada kromosom Y-nya kan kayak gitu. Bang, itulah kehendak Allah menjadikan manusia Nabi Isa alaihissalam ya lahir tanpa ada seorang ayah sebagai pertanda kekuasaan Allah. Bahwa Allah sanggup membuat manusia tanpa ayah dan ibu yaitu Adam, tanpa ibu yaitu Siti Hawa, tanpa ayah yaitu yaitu Nabi Isa atau Yesus. Ya, nggak bisa Bang Jet, abang nggak bisa menggiring opini Bang. Lagi cari. Iya, abang baca dulu. Abang baca dulu, abang nggak bisa menggiring opini bahwasanya untuk menyamakan gitu loh. Enggak, salah. Dengar dulu saya. Abang tidak bisa menggiring opini untuk menyamakan bahwasanya Yesus itu sama dengan Isa, tercipta dari bahwasanya Roh Tuhan, Roh Kudus ya Bang. Nggak bisa disamakan itu disamakan kami. Enggak, soalnya aku pernah baca aja sih. Iya, tapi abang salah mengutip, salah mengansumsikan, salah menyimpulkan. Jangan Bang. Bukan ada bahwasanya Isa itu Roh Tuhan, salah itu. Salah besar abang itu. Salah besar tapi bang, gitu. Tapi waktu penutupan Ka'bah dulu waktu ada patung-patung gitu. Oh, itu diberantas itu. Katanya ada gambar Ibu Maryam menggendong Isa gitu. Ada. Dari mana lagi itu abang dapat itu? Itu cerita-cerita warung kopi ya? Cerita warung kopi itu Bang. Abang kalau mau pintar cari data yang benar gitu loh. Jangan cerita-cerita orang warung kopi. Oh gitu, aku harus kasih datanya gitu ya? Data dong. Oke. Nah, Bang, itu cerita warung kopi itu Bang. Kalau cerita warung kopi itu nggak bisa di sini Bang. Itu cerita warung tua Bang. Yang ditutup gambar yang nggak boleh dimusnahkan. Cerita warung tua. Itu cerita warung tua lama itu. Ya oke lah nanti. Mudah-mudahan dapat ininya, dapat datanya. Cari abang, cari bang. Cari bang. Kami suka bang. Kami suka orang yang berdiskusi itu yang pakai data, enak rasanya gitu loh. Cakep nih. Jadi kompeten dia, termasuk kompeten manusianya gitu bang dah. Ini ada teman-teman apa sebelah kita nih. Bang Moto, assalamualaikum Bang Moto. Bang Ben, assalamualaikum Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Noah. Di sini ada Bang Ben yang ngerti dengan Bang Moto. Dua-duanya adalah pakar-pakar Ibrani, pakar-pakar Yunani. Kalau ada guru saya berdua ini, saya ini. Silakan Bang Noah atau Bang Tiwot bertanya, silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya ya Bang Datuk. Tadi saya dengarkan Bang Datuk dan Pak bernarasi bahwasanya Tuhan yang dikenal oleh Abraham atau Ibrahim kalau Islam mengatakan ya, Musa dan seterusnya itu adalah Allah gitu. Sementara saya tidak pernah mendapatkan data itu, terkecuali data itu dari Al-Quran sendiri gitu. Sementara di kitab lain, di zaman Nabi Abraham itu ataupun di Nabi Musa, Tuhan mereka itu Elohim, Yahweh. Jadi pertanyaan saya begini, Elohim itu ini sebenarnya gimana? Enggak, Elohim itu nama Bang. Pokoknya itu tidak sesuatu yang sangat harus. Bang Krius Moto, ini nama, si Noah bilang Elohim itu nama katanya. Yang pastinya tidak ada Allah di zaman mereka, kan begitu. Ada boleh. Diskusi nggak boleh pakai pokoknya loh bang. Nggak boleh pakai pokoknya gitu. Ya. Elohim itu nama atau bukan? Saya bukan mengatakan ini nama atau apa bang. Yang saya maksud di sini, tidak ada Nabi Abraham ataupun Nabi Musa itu memperkenalkan kepada manusia pada saat itu Allah itu adalah sesembahan. Orang Yahudi saja ketika ditanya oleh seseorang, apakah Tuhan Anda sama-sama dengan Tuhannya Islam? Ya, seorang rabi Yahudi, Sophia Singer mengatakan bahwa yang disembah oleh Yahudi yang sama dengan yang disembah oleh Islam. Anda orang Kristen mengatakan tidak. Dasarnya apa? Sekarang
semua itu kan bisa mengacu kepada kitab yang tertulis. Iya, orang Yahudi, Sofia Singer, ya sebagai Pak Sofia, ya Rabi Yahudi, sebagai seorang ulama dari Yahudi mengatakan bahwa sesembahan umat Islam sama dengan yang disembah oleh Yahudi. Ya. Kalau ngomong tentang penama Elohim itu bukan nama, Bang. Elohim itu bukan nama. Bang Moto, dilanjut Bang Moto. Mungkin Bang Moto yang lebih jelas memperjelas. Silakan Bang Moto. Sekarang semua bisa mengacu kepada kitab kitab yang ada gitu ya. Apakah Musa itu pernah menggunakan kata Allah? Ustaz, tidak ada. Menurut kamu itu Elohim itu gimana? Noah. Ya, selamat sore. Bukan, saya kan mengikuti. Lanjut, Ustaz. Saya mengikuti narasi Bang Datu, katanya bahwa nabi-nabi sebelumnya ya, nabi-nabi mulai Nabi Ibrahim gitu ya, Abraham ya, Musa itu sudah mengenal Allah gitu. Sementara mereka tidak pernah memperkenalkan kepada manusia di zaman itu Allah sesembahannya. Tapi kalau mengacu kepada Al-Quran ya oke-oke saja gitu. Kalau mengacu kepada apa yang tertulis di Al-Quran ya oke-oke saja gitu. Tapi kalau secara absolut itu tidak benar, karena gimana yang tertulis di kitab Taurat gitu, kitab-kitab yang dimiliki oleh Yahudi. Acuannya harus ada juga ke situ, itu aja. Silakan Bang Moto. Nanti 2 menit saya 1 menit buat Ustaz. Perlu saya nano YouTube dulu mau. Oke, siap bentar ya. Oke, siap. Bang Moto. Bentar saya siapin data dulu bentar. Iya. Karena ini ilmu ya Bang ya. Kita sama-sama. Kalau ilmu itu Bang harus pakai data Bang. Tunggu. Saya singkat aja dulu ya. Oke, siap. Udah tahu nabi-nabi tidak kenal Allah. Kenapa kamu pakai juga di Bible kamu? Kan lucu kamu. Nah kalau Islam mengatakan para nabi itu Tuhannya Allah, kan pakai Al-Quran kita. Nah kamu pakai apa? Kok tiba-tiba di Tuhanmu ada Allah? Nah kalau saya banyak datanya dalam Al-Quran. Jadi Allah itu dikenalkan ya oleh Abraham. Nah kalau Israel, kamu bahas Israel, kamu kan mengambilnya ke Israel. Memang di Israel itu Allah tidak pernah menyebut nama, mengenalkan nama langsung ke mereka, sebutan semua itu. Karena memang Israel hanya, nabi-nabi Israel hanya untuk Israel. Tapi kalau Abraham sengaja Allah langsung sebutkan namanya oleh Abraham, dikenalkan nama langsung. Karena memang dari keturunan Ibrahim ini nanti diutus untuk seluruh dunia. Sehingga ketika Nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh dunia ini mengenalkan Tuhan, maka ya Allah seluruh dunia, ya Allah Tuhannya. Coba umat Islam mau pergi kemanapun ya Allah Tuhannya. Tapi kalau Tuhan itu berubah-ubah, bukan nama asli, pasti pindah-pindah. Misalnya ya pindah ke Indonesia jadi Tuhan, pindah ke Batak menjadi Debata, pindah ke Bali menjadi Sang Yang Widi, pindah ke Inggris God, kayak gitu tuh. Beda-beda bukan nama. Tapi kalau Islam langsung dikenalkan nama oleh Abraham itu, mau ke Ismail, ke Bani Jurhum, Bani Huza'ah, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke kami semuanya. Nah tanda-tandanya nama ada akan berubah. Misalnya moto ini mau kemana pun ke seluruh dunia namanya tidak mungkin mimpi. Tetap moto, nama itu seperti Allah. Tuhannya umat Islam Allah. Ke seluruh dunia ditanya Islam ya Allah Tuhannya karena nama. Justru kalau kalian ini nggak jelas, ketika kamu ditanya siapa Tuhannya Yesus, Allah misalnya, yang nanya orang Inggris, jadi tertawain kamu, siapa itu Allah? Bukan Tuhannya Islam, digituin kamu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, saya tambahkan. Oke. Tadi saya sudah bilang. Sebentar, saya tambahkan dulu Noah. Saya belum bisa ya. Halo. Ya, sambil. Ya. Tadi saya udah bilang Mas Tata, kalau data yang Anda bawa itu tadi kan berdasarkan Al-Quran, fine-fine saja. Coba. Karena itu memang ada di Al-Quran. Oke, sekarang gini, mengenai nama Yud-Heh-Vav-He, gitu ya. Itu yang pertama harus diketahui
yang namanya proper name. Proper itu cocok, name itu nama. Nama yang cocok bagi pemikiran orang Yahudi adalah Yud-Heh-Vav-He. Kenapa? Yud-Heh-Vav-He itu sebuah akronim singkatan dari Hayah Hove Vayihe. Ya. Dia yang ada dalam bentuk lampau, dia yang ada dalam bentuk present atau sekarang, dia yang akan ada dalam bentuk future. Disingkatlah itu menjadi apa? Yud-Heh-Vav-He. Ini menurut orang-orang Yahudi. Dan apakah kayak Abraham itu sudah mengenal, Ishak itu sudah mengenal, Yaakov itu sudah mengenal nama Yud-Heh-Vav-He ini? Kan begitu pertanyaannya. Kita tarik dalam perspektifnya bagaimana Bible itu menjelaskan. Di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, nah, di Exodus 6 nomor 3 nanti ya. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan Vera el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Jadi Tuhan mengenalkan kepada siapa? Abraham, kepada Yitzhak, kepada Yakub sebagai apa? El Shaddai. Usmi, namaku Yud-Heh-Vav-He. Yud-Heh-Vav-He ini lo tidak, nodati lahem. Nodati itu diketahui. Lahem ini mereka, lakum kalau Arabiknya. Siapa mereka di sini? Abraham, Ishak sama Yakub. Paham ya? Noah Pasaribu. Lanjutkan saja, nanti saya bantah. Ya udah lanjut aja. Jadi nama yang Yud-Heh-Vav itu hanya sebuah akronim. Ya. Dan itu sesuai dengan kepemikirannya orang Yahudi, dibentuklah itu. Dari apa? Hayah Hove Vayihe. Silakan. Oke. Terserahlah gimana tanggapan Abang Moto ataupun yang lain-lain. Tetapi sejatinya ya, nama Allah itu diperkenalkan setelah kenabian Muhammad ya. Setelah Nabi Muhammad itu mengatakan dirinya Nabi dan aku adalah utusan Tuhanku, yang mengatakan Tuhannya Muhammad adalah Allah. Tidak usah harus kejadian sejarah yang mana. Karena sejarah juga mengatakan bahwasanya itu semua ya ada setelah abad ke-6 ke-7 gitu. Loh, di Keluaran 6 nomor 3 berarti Tuhannya Musa, Yud-Heh-Vav-He ini itu baru diperkenalkan ke Musa dong. Karena Abraham, Ishak sama Yakub itu nggak kenal Yud-Heh-Vav-He, mereka mengenal El Shaddai. Ya, El Shaddai. Berarti Tuhan yang baru dikenalkan. Ya nggak tahu saya, itu hanya Musa lah yang tahu. Kok gitu jawabannya nggak tahu saya? Gimana? Kamu kritis terhadap Quran? Ini kok nggak tahu? Bantah dong. Ya kalau saya tahu berarti saya Tuhan dong, bukan saya, ya kan? Ya tapi loh, itu yang kritis terhadap Quran seperti itu. Tapi minus terhadap kitab sendiri, gimana ceritanya? Menurut yang tertuliskan seperti itu. Di Keluaran 6 nomor 3 coba lihat, kamu lihat, buka Bible-mu. Apakah Abraham, Ishak sama Yakub itu mengenal Yud-Heh-Vav-He? Sebentar ya, saya buka kitab saya ya. Oke. Izin Kaos, nanti setelah selesai saya mau tanya. Kaos izin. Ya satu-satu ya. Biar dulu Bang Noah satu-satu ya. Siap. Ustaz Tata izin sebentar ya Ustaz, nanti jalan sama antum Ustaz. Jujur aja. Nanti kalau tentang Islam nanti saya lah. Saya sambil sibuk ini. Lanjut. Oke. Biar dicarinya Abang Daku. Ya sebelum dia masih mencari, aku kasih dulu ya, jangan dulu sedikit izin Chris Moto, host Abang Daku, Bang Moto, siap dan lain-lainnya ya. Oke, jadi teman-teman RT 16 saudaraku Kristen ya, ketika kau berada di room Islam Edukasi, tenangkan diri hati dari emosi. Kami akan berikan wejangan terapi agar kalian cerdas dan termotivasi.
Wahai kafir saudaraku yang tersesat, tobat dan belajarlah dengan giat. Kami menyampaikan lembut dan hangat karena kebenaran jelas tersurat dan tersirat. Kafir yang selama ini menyembah Excel pintu mau berusaha main tipu-tipu, dari dulu sampai kini tetap dulu cocokologi mau buat kami tersipu malu. Jangan pernah kau jual skenario kasih jika yang membacanya geli dan risih, dari penciptaan ke penembalan peri sampai kehancuran disapu bersih. Di setiap kafir kali Kaisar Nero bernubuat, kuping dan hatimu mulai tersengat. Dari bawah kulambungkan kau dengan kuat agar kau terhempas jatuh dengan sekarat. Tapi tunggu, awan menahan dan menghambat, menghancurkan dogma doktrinmu yang tersesat. Karena nubuatanku terang dan tarung tempur pesawat. Saksikan dengan cermat dan hikmat, dengan cepat manuver dia akan lewat. Inilah kekuatan yang dahsyat. Stay tune. Gimana Bang Noah, sudah ada di Gramedianya? Terima kasih Jenderal. Oke, sembari mencari itu Bang Noah, boleh Mbak Wan boleh bertanya. Tapi tunggu dulu, lagi ada agak jauh dari perangkat ini. Oke, siap. Moreh. Gak apa-apa. Ditanya aja Bang Wan. Oke. Ada pertanyaan tentang Islam, nanti Ustaz Tata yang jawab Bang. Oke. Lanjut Wan, boleh bertanya. Silakan dengan guru kita Moreh Moto. Oke, siap. Izin dong, saya mau tanya tentang konsep poligami Bang. Gimana sih Bang konsep poligami dalam Muslim dan dalam Al-Quran Bang? Izin Bang. Silakan Ustaz Tata. Antum, padahal Ustaz. Oke. Jadi gini ya, poligami itu di dalam Islam itu membatasi. Kita tahu kan sebelum Islam datang, maka ajaran Samawi ini boleh menikah berapapun. Makanya Nabi Daud itu ya, Raja Daud itu kan istrinya hampir 100 kalau dalam Islam. Kalau dalam Bible itu 1 Samuel 25:43, 1 Samuel 37 ayat 3, 1 Samuel 30 ayat 5, 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 5:13, 1 Tawarikh 3 ayat 1, 1 Tawarikh 14 ayat 3, 2 Samuel 16 ayat 22. Salomo istrinya 700, 1 Raja-Raja 1 ayat 3, ditambah gunditnya 300.000. Yakub juga poligami, yaitu Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Kejadian 29:31, Kejadian 30:34, atau Kejadian 30:39. Nah ingat ya, semua data-data dalam perjanjian lama atau perjanjian baru udah ada batasan. Maka Islam datang membatasi masna wa sulasa wa ruba. Nggak boleh lebih dari 4. Kalau bolehnya sama-sama boleh, sama-sama diberi syarat harus adil. Ya, coba kalau di dalam di dalam Bible syaratnya harus adil. Keluaran 21 ayat 10. Ya, atau Ulangan 21, 15, 16. Ya, di situ syaratnya harus adil. Sama dalam Islam itu dengan di Bible sama-sama harus adil, sama-sama boleh. Cuma dalam Islam itu diberi syarat yang begitu dahsyat lah. Ya, apa? Kalau tidak mampu itu jangan. Wong satu aja tanggung jawabnya besar nanti di hadapan Allah. Apalagi nambah 2, 3. Makanya oleh Allah dibatasin 4. Jadi gitu Bang. Jadi Abang kalau mau bahas poligami, Abang harus pelajari dulu di dalam Biblemu. Di dalam Bible tidak ada larangan poligami, itu sama seperti Islam. Bahkan mau 1000 boleh. Gitu ya. Kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Gitu. Oke, itu dulu. Silakan. Apa yang lagi? Oke, pernyataan Abang menyatakan bahwa Islam tidak boleh lebih dari 4 kayak. Terus. Pada zaman nabinya Abang, Nabi Muhammad, setelah dia menjadi nabi, dia akan menikah banyak tuh Bang. Gimana? Oke, benar, saya jawab. Ya, jadi gini, ketika turun ayat batasan masna wa sulasa wa ruba, maka Nabi memanggil, Nabi sendiri udah lebih dari 4. Nah, maka dia memanggil sahabat-sahabatnya yang istrinya 10, namanya Gaulam kalau nggak salah. Wahai Gaulam,
Berapa istrimu? Masih Nabi. Ya berapa? Ya tetap 10. Ini turun ayat harus tidak boleh lebih dari 4. Maka kamu pilih 4, ceraikan yang 6. Nah untuk Nabi sendiri tidak bisa, karena ini kekhususan untuk Nabi. Karena istrinya Nabi ini Ummul Mukminin. Andai kan dia cerai, tidak boleh nikah. Masa umat Islam mau nikah dengan ibunya? Karena Ummul Mukminin itu apa? Ibunya umat Islam. Maka ini kekhususan. Nah kalau ditanya, Tata, emangnya ada khusus untuk Nabi dan tidak untuk umatnya? Banyak. Di antaranya Nabi ini setiap tahun berzakat dia. Wajib kurban ya, wajib kurban. Umatnya tidak wajib. Nabi sholat duha wajib. Umatnya tidak. Ya, tahajud kalau nggak salah. Wajib untuk Nabi. Umatnya tidak wajib. Terus umatnya yang miskin, ya boleh menerima zakat. Nabi Muhammad walaupun tidak punya apa-apa, tidak boleh menerima zakat. Coba, banyak kekhususan untuk Nabi itu ada. Dan rata-rata tidak enak untuk Nabi, enak untuk umatnya. Contohnya korban. Nabi itu wajib setiap tahun korban, umatnya tidak. Kan enak kan umatnya. Terus Nabi sholat tahajud, sholat duha itu wajib untuk dirinya. Untuk kita enggak. Gitu. Itulah ada sesuatu yang khusus untuk Nabi. Ya, ada yang tidak wajib untuk umatnya, ada. Kalau hal-hal yang khusus tidak boleh kita ikut, tidak boleh, karena itu khusus untuk Nabi gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Oke, siap. Terima kasih Bang atas jawabannya. Ada lagi Bang mau tanya nih. Sekarang kan bulan puasa nih Abang. Bagaimana tanggapan dan penjelasan Abang tentang umat beragama Islam yang tidak menjalankan ibadah puasanya Bang? Oke. Islam itu bukan hanya nama, bukan hanya KTP, punya rukun. Rukunnya 5. Ibaratkan ada orang jual HP, Bang Moto jual HP. Berapa HP ini? Bang Moto 1 juta tahta. Saya bawa uang 900, ya tidak dapat. Kurang 100.000. Rukunnya Islam ada 5. Dikurangi 1. Gimana? Apakah sempurna Islamnya? Ya, bunyal Islam ala khamsin ya. Islam itu dibangun dengan 5. Ya syahadu an la ilaha illallah. Syahadat. Kamu sholat. Itau zakat. Wasomu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Haji bagi yang mampu. Oke, kalau haji tidak masalah karena bagi yang mampu. Ya. Nah, puasa dikurangi. Apakah Islam masih? Ibaratkan HP harganya 100.000, 1 juta, tapi bawa uang 900, kurang 100. Rukunnya Islam 5, dikurangi 1. Nah, makanya di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kamu beriman ngaku dirimu Islam, ya wajib puasa, kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu, atas kamu sekalian puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kenapa kau situ beriman? Karena kita ini jangan cuma ngaku iman saja. Oh ya saya Islam, saya beriman. Tapi ketika Allah ngasih kewajiban, malah tidak melakukan. Berarti kan bukan iman namanya. Karena iman itu percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya. Oke, sekarang Tuhan mengatakan apa? Kalau dia beriman, kalau kita beriman. Oke, kalau kita ini beriman percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan apa dari Tuhannya? Oh, kita diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita memang benar-benar beriman, pasti melakukan itu. Ya, karena iman itu percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk puasa. Kok tidak mau? Berarti kan sama saja dan bukan beriman namanya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, siap Bang. Berarti dia melakukan puasa itu tidak tergantung kepada asas keimanannya ya Bang ya? Ya intinya kalau orang tidak puasa berarti tidak melakukan kewajiban yang Allah wajibkan. Ya, gitu. Oh berarti tercantum dalam 5 rukun Islam ya Bang ya? Nah, wajib itu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah, puasa ini kan wajib. Kok tidak dilakukan? Ya dosa, gitu aja intinya. Enggak Bang. Kan kalau dalam rukun Islam ini kewajiban, tapi ada kekhususan nggak Bang? Misalnya kan
bagi kaum perempuan nih Bang, kalau misalnya pas lagi bulan puasa, pas lagi dapetnya Bang, gimana tuh Bang? Orang gini, orang menyusui, orang hamil, orang sakit, orang haid, kayak gitu tuh itu tidak wajib puasa. Ya, cuma kalau orang datang bulan kayak gitu tuh tidak wajib karena berhalangan. Cuma dikodok nanti. Orang sakit juga gitu. Atau orang tua tidak wajib. Ya, hanya saja nanti diganti fidyah nanti. Jadi ada yang wajib puasa itu orang yang normal kan. Maksudnya apa? Kayak laki-laki tidak sakit, ya. Kalau perempuan ya tidak datang bulan, tidak menyusui, tidak hamil gitu. Tapi itu diperinci nanti. Yang menyusui itu yang takut kepada dirinya atau ke anaknya kan gitu. Masih dibahas lagi panjang. Intinya gini, puasa itu wajib ya. Yang tidak wajib itu bagi orang yang berhalangan nanti. Kayak misalnya sakit termasuk, atau orang musafir bepergian jauh. Tidak apa-apa, tapi kodok hubungannya dengan kodok. Orang datang bulan juga tidak wajib, tidak boleh berpuasa. Tapi nanti kodok dia. Waduh, ya Allah, dari tadi saya ngomong ternyata nggak di live kan. Nah, Iya Bang, siap. Oke Bang, terima kasih. Satu lagi Wan, satu lagi Wan. Orang yang berakal Wan, orang yang berakal wajib kan. Tapi mohon maaf ya, yang kafir dikasih akal tapi tidak mau berpuasa. Itunya apa? Tidak waras. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga Bang ya. Ini ya lanjut. Lagi tiner-tinernya Bang yang dari Banyuwangi ke Mekah pakai sampan, dari ini ada yang pakai jalan. Tanggapan abang-abang yang sekalian, abang Ustadz, abang-abang mereka nih gimana nih? Apanya? Yang berhaji Ustadz, yang berhaji yang lagi ada yang jalan kaki dari Banyuwangi ke Mekah gitu, ada yang pakai perahu gitu Bang. Tanggapan abang-abang Ustadz, abang-abang sekalian gimana? Luar biasa, pahalanya luar biasa itu. Ya tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya apa sih? Kadang-kadang kan orang sekarang tidak bisa kita mengikuti, tidak tahu niatnya. Apakah cuma sensasi atau apa? Atau cuma memang benar-benar mau melakukan itu? Kita kan nggak tahu. Karena dalam Islam tidak boleh maksa. Misalnya saya ya, udah tidak mampu, tapi maksa jalan, tidak boleh kayak gitu. Tapi kalau mampu harus melakukan, kan gitu, ya. Nah sekarang gini, apa alasannya berbuat kayak gitu? Wah, ingin melakukan. Kamu udah mampu, ngapain? Islam udah boleh menyengsarakan diri sendiri, itu udah boleh. Makanya hal gitu jangan dibahas. Intinya kita gak tahu niatnya apa. Ya, wong ibadah dalam Islam itu loh, Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, baik ujian atau apapun Islam tidak memberatkan umatnya. Jadi kalau gak mampu ya gak mampu gitu aja, tidak usah jalan kayak gitu. Tapi saya tidak mau menyalahkan, bukan, ya tidak mendukung, bukan apa, enggak, cuma kita ini gitu loh, biar tidak ditiru orang-orang lain gitu. Intinya kalau tidak wajib ya sudah, jangan melakukan, tidak wajib. Gitu. Oh berarti makanya dicantumin tuh terakhir dalam rukun Islam berarti bagi yang mampu ya Bang ya. Iya. Oke, ya Bang. Sekian dulu Bang, saya masih nyusun beberapa pertanyaan lagi ya Bang untuk pengetahuan saya sendiri tentang agama Muslim. Saya Katolik Bang, saya hanya mau tahu aja tentang keberagaman. Tanya sepuas-puasnya Wan, sama Ustadz Tata sama Moreh Moto, tanya sepuas-puasnya. Masya Allah. Salpe Wan. Halo Bang, rukun Islam, halo Bang. Ya Bang. Halo Bang. Ya. Gimana? Rukun Islam ada 5 kan? Iya, terus. Yang wajib berarti yang mampu, kalau nggak mampu berarti nggak semuanya. Itu yang puasa doang, yang haji doang. Yang mampu doang itu haji. Karena haji yang ini wajib 4. Iya, karena haji ini berhubungan dengan perjalanan, ongkos gitu loh. Kalau yang 1 sampai 4 apa itu Bang? Ya,
Ya kalau kayak syahadat kan udah dari kecil udah syahadat udah Islam. Maka setelah dia bersyahadat kewajiban sholat. Ya sholat ini wajib. Tidak mampu berdiri ya duduk. Tidak mampu duduk ya tidur berbaring. Tidak bisa ditinggalkan sholat itu. Terus puasa. Ya. Berarti wajib. sholat itu nggak harus nomor 3 puasa gitu. Iya. Nomor 4-nya? Ya sudah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ikamu sholat itau zakat wa shaum ramadan 4 5 haji. Zakat tapi zakat itu kalau sudah memenuhi ukuran. Tidak semua orang zakat enggak. Misalnya ya, saya punya harta dalam 1 tahun ini di krus kok sama dengan emas 8,5 gram, maka saya zakatkan ada miliknya fakir miskin, saya berikan 2,5%, gitu. Anggaplah berapa ya? 50 juta lah. Misalnya ya, kita punya uang 50 juta, maka punya haknya ada orang miskin di situ, kita berikan ke orang miskin, gitu. 2,5%. 2.500.000 ya. Zakat fitrah, Ustaz. Kenapa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu beda. Nanti kalau fitrah itu kan zakat tubuh. Kalau tubuh itu anak baru lahir pun, misal sekarang ini kan belum maghrib nih, lahir, wajib zakat fitrah. Karena zakatnya tubuh. Jadi gitu Jel, zakat itu di sebanyak-banyaknya kami mendapat rezeki, ada hak orang-orang miskin di rezeki kami itu. Jadi kami memberikan gitu. Bukan perpuluhan ya. Setiap rezeki yang kami dapat, ada hak-hak dari mereka yang kamu apa di situ Bang Jel. 2,5%. Itu setelah dipotong pengeluaran gitu. Iya, setelah bersih. Ada orang ya. Misalnya ada orang gajinya setiap bulan 1 M, tapi pengeluarannya 1 M juga. Ya tidak akan zakat itu. Karena ketika dikrus nanti 1 tahun, tidak akan nyampe uangnya itu. Gitu. Makanya ada namanya Ibnu Mubarak ya. Dia itu kaya banget. Tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Misal gajinya 1 juta setiap hari. Tapi dia seneng bersedekah ratusan ribu. Jadi habis-habis terus uangnya, tidak zakat dia. Padahal andaikan dia itu tidak rajin sedekah, pasti dia orang kaya banyak uangnya nanti di akhir tahun. Zakat. Kenapa ada kewajiban zakat? Kenapa? Memang orang kaya tapi kayanya tidak pernah nyimpen uang. Hanya tidak pernah kewajiban mengeluarkan zakat dia. Ada satu lagi tuh Ustaz, tolong ceritain Ustaz, biar mereka tahu yang dia itu sahabat-sahabat Nabi ya, menzakatkan semuanya, dia pengen miskin, tapi nggak bisa miskin-miskin tuh, diberi terus kekayaan, sudah diberi kekayaan dia semua orang diberikan. Zubair itu, kalau nggak salah Zubair bin Awam itu. Ya betul Ustaz. Jadi apa ya? Ingin lari dari dunia tambah dikejar sama dunia. Bahkan kalau di total mulai dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya Zubair itu sampai sekarang. Karena kalau di total itu berapa ratus ribu triliun, ribuan triliun, ya apa ratusan ribu triliun. Sekarang ada nggak? Wong Putin aja cuma 1.000 triliun. Ini ratusan ribu triliun nih. Kalau ditotalkan itu. Oh, pokoknya nggak nyampe lah otak itu kalau sekarang itu. Ya Abdurrahman bin Auf ya. Itu yang kaya yang nggak bisa disaingi sampai sekarang itu udah bisa. Karena sekaya-kayanya orang sekarang itu coba ketik itu ya. Cuma berapa ribu T kan gitu. Kalau Abdurrahman ini ratusan ribu T. Oke Bang, makasih ya Bang buat udah share-share-nya.
Oke, siap Kak. Izin boleh nanya lagi nggak Kak? Iya. Boleh? Oke, siap. Ada dapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih Bang. Pada saat hari raya Bang ya, Idul Fitri kan ada tuh yang namanya kurban Bang. Hewan kurban tuh untuk persembahan apa Bang? Kalau Idul Fitri itu zakat fitrah. Kalau korban itu Idul Adha namanya. Kalau sekarang ini tidak ada korban, yang ada itu zakat fitrah. Nanti 2 bulan lagi setelahnya itu. Nah tujuannya apa? Idul Adha ini ya inna atainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, sunnah hukumnya bagi orang yang korban. Ya. Itu hubungannya dengan Nabi Ibrahim kan, gitu. Sehingga umat Islam diperintahkan juga. Karena memang kita kan rata-rata korban itu kan, hari raya korban itu hubungannya dengan haji. Haji ini hubungannya dengan Abraham itu. Waktu dia mau nyembelih putranya, ya, lalu diganggu oleh setan. Akhirnya dilempar setan itu. Makanya orang haji ada lempar jumrah itu. Gitu. Terus ada ke Sofa dan Marwah, karena saat itu Hagar mencari air, pergi ke bukit Sofa gak ada air, gak menemukan. Ke Marwah gak ada. Yang ada kalau sekarang banyak warung Marwah banyak. Kalau dulu kan gak ada. Jadi ke bukit Sofa, Marwah gak ada. Akhirnya orang haji sekarang ya kayak gitu ya. Kenapa kok ada baina Sofa wal Marwah itu? Kita ke Gunung Sofa, ke Marwah. Ya karena kisahnya ketika Abraham itu kan dengan Hagar itu, terus ada air Zam-Zam, terus ada korban, ya karena saat itu menyembelih Ismail itu diganti dengan domba, maka kita pada hari itu juga disunahkan korban, gitu. Hubungannya haji itu dengan Abraham intinya. Oke, siap Kak. Baik Kak. Tentang baik. Idul Adha ya Bang ya, kurban, sorry Bang. Nggak terlalu ini saya Bang, sorry. Oke, tentang Idul Adha, ada nggak Bang kekhususan bagi hewan kurban Bang? Soalnya kan korban tuh biasanya per kepala keluarga ya Bang, kurbannya tuh. Ya tergantung kemampuan kita. Kalau dalam Islam itu saya korban ya kambing, ya udah domba, atau kalau sapi saya untukkan untuk orang-orang 7 keluarga saya, ya gitu ya. Intinya korban itu uang sunnah hukumnya, ya karena pahalanya besar. Seperti apa pahalanya? Seperti bulunya kambing itu berapa bulunya itu? Jumlahnya berapa? Kan gitu hadisnya. Jadi pahalanya orang korban itu seperti bulunya korban itu apa? Misalnya sapi, bulunya sapi berapa? Gitu. Ya. Siapa? Ya udah, pokoknya intinya hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak korban, ya dapat apa? Cuma kalau orang kaya ya keeman lah kalau gak korban itu. Siapa? Oke, berarti ada kekhususan yang berarti ada yang mampu dan ada yang tidak mampu ya Bang dalam memberikan kurban. Berarti kalau dalam berkurban ini, kalau bagi yang belum mampu tuh mereka mengorbankan apa Bang? Izin Bang. Yang ngorban perasaan aja. Misalnya punya cewek, jadi putus cewek biar perasaannya biar galau, korban perasaan nanti. Intinya gini, kalau gak mampu ya sudah, gak usah gitu loh ya. Mau sunnah kok. Oke, siap. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang, tentang berselawatan Bang. Orang yang berselawatan itu apakah mereka dapat menambah tawakal dan iman atau gimana Bang? Oke, jadi ada hadis namanya. Hadisnya bunyinya gini. Orang nanti kan Rasulullah itu bisa beri syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ya. Orang yang dapat syafaat dariku kata Rasulullah, yaitu orang yang banyak baca selawat kepadaku. Jadi kalau ada orang mau dapat syafaat dari Rasulullah, karena syafaat itu pertolongan, kita itu jangan mengandalkan ibadah doang, ibadah puasa, sholat. Wong sholatnya tidak khusyuk, yang penting melakukan kewajiban.
maka kita juga butuh syafaat nantinya. Syafaat itu ada beberapa ya. Di antaranya Nabi Muhammad bisa beri syafaat. Karena ada hadisnya. Orang yang dapat syafaatku nanti di akhirat adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Yang kedua, syafaat itu bisa dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu di hari kiamat bisa di akhirat nanti bisa memberi syafi'an li ashabihi, bisa memberi pertolongan syafaat kepada pembacanya. Gitu. Jadi apa hubungannya sholawat kepada yang dilakukan umat Islam supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Sama seperti Al-Quran. Orang Islam yang rajin baca Quran, nanti Al-Quran ini ya'til yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Dia bisa beri syafaat, pertolongan kepada pembacanya. Nabi Muhammad juga gitu, bisa beri syafaat kepada orang yang banyak baca sholawat kepadanya. Gitu. Udah, lanjut. Ya, Bang. Terima kasih. Oh, berarti bersalah. Dan ini tadi hadisnya apa, Bang? Tadi lupa, Bang. Sorry. Hadisnya? Iya, Bang. Ya hadis, kalau ingin hadisnya ketik aja lah. Ketik di Google aja lah. Kalau saya kan pelajaran dulu. Ya. Cara ngetik ini. Orang yang dapat syafaat dari Nabi Muhammad adalah orang yang banyak baca sholawat kepadanya. Muncul sudah nanti. Oke, Bang. Saya lanjut ya, Bang. Oke, pada saat maghrib ya, Bang, kan biasanya ada azan tuh, Bang. Pada saat azan orang langsung wajib melakukan sholat atau enggak, Bang? Izin, Bang. Oke. Jadi adzan itu nida itu undangan. Ibaratkan kita diundang, ya harus hadir. Begitu juga adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, berarti kita diundang. Woi, ayo woi, sholat woi. Ibaratkan gitu. Nah, setelah selesai sholat, setelah adzan langsung sholat. Namanya as-sholatu liwaktiha. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik untuk aku lakukan? Nabi menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat tepat waktu. Maksudnya apa? Adzan selesai langsung sholat. Nggak usah ngabisin ini, nggak usah makan dulu, nggak usah, oh nanti udah 1 jam kemudian, nggak usah gitu, langsung aja. Ya, maksudnya sholatul waktiha ini pas waktunya waktunya maksud sholat langsung sholat. Jangan nunggu 1 jam, setengah jam, nggak usah. Gitu. Oh, berarti pada saat azan nih, itu dia mengumandangkan undangan gitu, Bang, untuk orang-orang sholat. Iya, setelah adzan selesai, yang bagus langsung sholat. Itu namanya sholat tepat waktu, liwaktiha. Apa, Bang? Namanya sholat tepat waktu. Bedanya apa sholat tepat waktu dengan tidak? Bedanya gini, pahalanya lebih besar. Orang dengan adzan langsung sholat, tapi adzannya selesaikan dulu. Setelah adzan selesai, sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah. Setelah itu baru sholat, misalnya duhur, ya sholat duhur. Kalau maghrib, ya sholat maghrib. Nah, jangan sampai adzan selesai, oh saya mau pergi ke Indomaret dulu, nanti setengah jam kemudian atau 1 jam lagi saya baru sholat duhur. Ya. Jangan, namanya ya tidak apa-apa, sah juga, tapi lebih bagus adzan pas adzan selesai langsung sholat langsung, itu lebih bagus gitu. Ya, Bang. Kalau ini, Bang, lagi satu tadi Abang ada bilang sholat sunnah ya, Bang. Kalau menjalankan sholat sunnah itu gimana sih, Bang? Soalnya kalau teman-teman saya sholat ya dia 2 rakaat biasanya. Kalau menjalankan sholat sunnah itu gimana, Bang? Ya kalau sholat sunnah itu maksudnya tidak wajib. Misalnya saya waktu duhur ya, langsung sholat duhur, berarti sholat kewajiban duhur. Kalau sebelum duhur saya sholat sunnah, maksudnya apa? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan tidak apa-apa gitu loh. Ya, sehingga sholat sunnah cukup gini, saya niat sholat sunnah, ya, misalnya sebelum duhur, qabliyah duhri gitu, lillahi ta'ala gitu doang. Ya udah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat selesai, baru
sholat wajibnya. Kalau di musola kan gitu. Jadi setelah adzan orang-orang itu sholat sunnah. Setelah itu imamnya juga sholat sunnah. Setelah itu sholat wajib bersama, sudah gitu. Oke, siap Bang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi orang-orang yang atau adik-adik abang-abang mereka yang masuk pondok nih, apakah ada kekhususan iman atau gimana Bang yang masuk pondok Abang? Terima kasih. Masuk mana? Ya, masuk pondok Abang. Masuk pondok? Iya Bang. Ya, masuk pondok itu gini. Thalabul ilmi faridatun, ya. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Makanya kalau sholat cuma fardu. Kalau faridatun sangat. Jadi kalau orang sholat itu cuma wajib. Tapi kalau mencari ilmu sangat diwajibkan. Makanya orang-orang desa itu, apalagi kita tinggal di Jawa Timur kan. Ya, zaman saya itu anak-anak itu udah ada yang lulus SD, lulus SMP gak ada. Karena punya tradisi. Jadi lulus SD langsung ke pesantren. Rata-rata kayak gitu. Apa yang dipelajari? Ya kitab-kitab itu, Quran, ya, fikih, hadis, tafsir. Nanti fikih, walaupun saya jelaskan puluhan itu kitabnya itu yang dipelajari puluhan. Karena mempelajari Al-Quran ini tidak bisa kita modal terjemahan. Orang yang bisa menjelaskan Al-Quran harus menguasai 15 ilmu. Baik itu tafsir, asbabun nuzul, nahu, syarah, balaghah, badiah, bayan, ma'ani, ilmu lugat. Nah, ini yang dipelajari dalam pesantren itu. Termasuk hadis, terus mustalah hadis, fikih, kaidah fikih, usul fikih. Nanti sesuai tingkatan. Ya, kalau masih anak-anak umur SD gitu, ya nanti semakin tinggi, semakin besar kitabnya, semakin tebal gitu. Ya intinya mencari ilmu belajar ilmu agama. Nah, di pesantren itu 1 tahun boleh pulang, ada pulang itu ketika bulan puasa doang, baru ketemu orang tua. Setelah lebaran kembali lagi. 1 tahun lagi udah ketemu orang tua gitu. Saya sendiri itu 10 tahun ya itu. Dari kecil itu. Ya. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Oke, ini sudah masuk sip. Oke, Bang, saya susun pertanyaan lagi ya Bang ya, buat nambah pengetahuan saya ya. Suaranya apa kecil suaranya? Oh. Siap Bang, terima kasih Bang. Abang ini seharusnya nanya lintas agama saja, biar saya jelaskan, karena saya juga mempelajari Bible itu. Iya, tapi saya di sini saya lebih ke mau bertanya tentang Muslim aja Bang. Enggak mau. Iya. Sekarang apa lagi? Kalau nggak ada biar yang lainnya. Oke, siap. Yang lain Bang. Siap, makasih ya Bang. Ini Indra ini Otan apa Kristen? Ini moderatornya mana? Bang Dato kemana Bang Dato? Indra, Oten, waduh. Ditanya Oten apa Kristen malah keluar. Gimana ini moderatornya? Nggak ada ini ya.